Now, previously Rio Ferdinand. I feel like I try and base my game around Virgil van Dijk, and Rio Ferdinand is just the definition of a quality centre-back. So I try and base my games around them two players. 受伤这个问题是避免不了的，因为你现在到这个时候了，你这个有伤病是很正常的，对吧？就是联赛的周期也特别长，包括国家队比赛，然后亚冠，对很多球员出现伤病，我觉得都属于正常的啊。当然来了这么多球员，肯定教。 Respons Elkan Bagot setelah Marcelino Ferdinand antar timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Belanda mulai emosi dengan program naturalisasi timnas Indonesia dan minta dihapus sepenuhnya oleh FIFA. FIFA pastikan timnas Indonesia bisa lolos langsung Piala Dunia, hingga Cina yang merasa dicurangi wasit saat lawan Jepang. Respons Elkan Bagot setelah Marcelino Ferdinand antar timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Setelah menghilang sekian nama, Elkan Bagot akhirnya ikut merayakan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Bek Ipswich Town yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC itu diketahui menyukai unggahan Marcelino Ferdinand. Unggahan itu berisikan momen Marcelino Ferdinand tengah dikerubungi fotografer usai membobol gawang Arab Saudi untuk kedua kalinya. Meski menyukai unggahan di atas, Elkan Bagot sama sekali tidak menyukai postingan akun Instagram Timnas Indonesia soal laga skuad Garuda versus Arab Saudi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Elkan Bagot bakal kembali gabung Timnas Indonesia? Bek bertinggi badan 196 cm ini memang terlibat konflik dengan Shin Tae-yong. Hal itu bermula dari Elkan Bagot yang menolak panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024. Padahal, kehadiran Elkan Bagot sangat dibutuhkan Shin Tae-yong seiring absennya Justin Hubner dan Rizky Ridho karena akumulasi kartu. Akibatnya, Timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Guinea U23 dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Lantas, apakah kehadiran Elkan Bagot masih dibutuhkan di lini belakang Timnas Indonesia? Demi mempertebal pertahanan Timnas Indonesia, kehadiran Elkan Bagot sangat dibutuhkan. Namun, untuk menjadi pemain andalan, Elkan Bagot takkan dipilih Shin Tae-yong. Sebab, Shin Tae-yong sudah memiliki pemain-pemain top di lini pertahanan seperti Kevin Dix, Maes Hilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner dan Kapten Jai Idzes. Trio Maes Hilgers, Jai Idzes dan Rizky Ridho disinyalir sebagai trio mematikan yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Sementara itu, Kevin Dix condong diandalkan sebagai fullback wing-back kanan. Masyarakat Belanda mulai emosi dengan program naturalisasi Timnas Indonesia dan minta dihapus sepenuhnya oleh FIFA. Masyarakat Belanda mulai emosi dengan program naturalisasi Timnas Indonesia dan minta dihapus sepenuhnya oleh FIFA. Hal ini menilik dari proses naturalisasi yang terbilang sukses yang dilakukan oleh PSSI sejauh ini. Para pemain keturunan Indonesia Belanda yang dinaturalisasi terbukti memberikan dampak yang sangat positif terhadap prestasi Timnas Indonesia. Salah satunya adalah keberhasilan skuad Garuda menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya lolos, pada babak ketiga ini Timnas Indonesia juga mampu bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 baik secara langsung maupun melalui ronde keempat. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Jai Idzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, hingga Kelvin Verdong memang sangat berdampak.
Terbukti, di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Arab Saudi, skuad Garuda sukses memetik kemenangan dengan skor 2-0. Kedua gol tersebut dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan menit ke-57. Meski begitu, pemain Oxford United ini perlu berterima kasih pada dua pemain naturalisasi, yakni Ragnar Oratmangoen dan Kelvin Verdong yang memberikan assist. Namun, di balik euforia kemenangan Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, rupanya ada beberapa masyarakat Belanda yang mulai emosi dengan program naturalisasi Timnas Indonesia. Mereka merasa jika Timnas Indonesia saat ini lebih seperti Timnas Belanda C, karena banyaknya pemain kelahiran Belanda di dalamnya. Karena hal ini, masyarakat Belanda ini meminta agar FIFA menghapus hal ini sepenuhnya. Tentu saja ini tidak masuk akal sama sekali. Seharusnya dilarang secara hukum di seluruh dunia bagi pemain untuk bermain di negara di mana mereka tidak dilahirkan dan atau tidak tumbuh, ditulis akun Short. Dengan cara ini merupakan bentuk distorsi kompetisi yang tidak berkontribusi pada sepak bola yang murni dan adil. Mayoritas pemain Belanda ini sama sekali tidak memiliki asal Indonesia, hanya secara tidak langsung. Saya pikir itu terlalu sedikit untuk menerima hal ini. Itu murni oportunisme, tidak lebih, tidak kurang, tambah akun Short. Meskipun tentu saja sangat menyenangkan bagi orang-orang yang mungkin mencapai Piala Dunia, saya bertanya-tanya apakah Anda harus menginginkannya. Indonesia menjadi semacam Belanda C dengan cara ini, ditulis akun Stefan. Terlepas dari kritikan itu, para pemain naturalisasi sejatinya bukanlah orang asing. Mereka adalah pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari orang tuanya. Karena itu, mereka berhak untuk pulang ke tanah leluhurnya dan bermain untuk membela Timnas Indonesia. FIFA pastikan Timnas Indonesia bisa lolos langsung Piala Dunia, hingga Cina yang merasa dicurangi wasit saat lawan Jepang. Dari FIFA yang memastikan Timnas Indonesia bisa langsung lolos Piala Dunia dengan satu syarat, hingga Cina yang merasa dirugikan oleh wasit dalam pertandingan kontra Jepang. Dua kabar terpopuler kali ini datang dari dunia sepak bola mancanegara. Berikut rangkumannya. Pasca berhasil meraih kemenangan atas Arab Saudi pada pertandingan yang berlangsung di GBK, Selasa, 19 November 2024, malam, peluang Timnas Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Dua gol yang dicetak Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi menghantarkan Indonesia menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil yang tepat datang di waktu yang tepat pula, ditulis FIFA dalam laman resminya, dikutip Kamis, 21 November 2024. FIFA juga memastikan skuad asuhan Shin Tae-yong ini sangat berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia. Peluang Timnas Indonesia untuk bisa lolos langsung ke ajang yang akan digelar di kawasan Amerika Utara dan Tengah itu masih terbuka lebar, ditulis FIFA. FIFA meyakini, jika skuad Garuda bisa melanjutkan tren positif ini, maka bukan tidak mungkin Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Masih dari dunia sepak bola, selanjutnya ada kabar mengenai AFC yang lagi-lagi dinilai merugikan salah satu negara karena wasit yang kurang adil. Setelah sebelumnya kemenangan Timnas Indonesia dirampok, kali ini giliran Cina yang merasa dicurangi wasit saat berlaga melawan Jepang. Atas insiden ini Federasi Sepak Bola Cina, CFA, mengajukan protes kepada FIFA atas kepemimpinan wasit asal Singapura, Muhammad Taki Al-Ja'fari. Kini tim Cina sangat ingin mengajukan banding ke FIFA dan menuntut wasit atas banyak penalti kontroversial, dibunyi laporan media asal Cina, Sohu. Laporan ini dikirim setelah pertandingan yang berakhir dengan skor 1-3 untuk keunggulan Jepang atas Cina. Wasit yang bertugas untuk memimpin pertandingan dengan adil malah melakukan ragam keputusan kontroversi yang merugikan timnas Cina. Kejadian wasit yang dinilai kurang adil dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bukan kali pertama. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga pernah dirugikan. Kemenangan skuad Garuda atas Bahrain dirampok wasit asal Oman, Ahmed Alkaf dengan terus membiarkan pertandingan berjalan, padahal waktu tambahan sudah habis. Ini pertanda Martin Paes perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Liburan ke Bali. Apakah ini pertanda Martin Paes akan memperkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024? Kelar membela Timnas Indonesia melawan Arab Saudi, Martin Paes bersama sang kekasih, Luna Beach, langsung terbang dari Jakarta ke Bali. Dalam sejumlah unggahan di stories Instagramnya, Martin Paes sedang menikmati makanan dan keindahan alam di Pulau Dewata. Tidak seperti pemain abroad lain yang kembali ke klubnya masing-masing, Martin Paes memiliki waktu panjang untuk berlibur sebab, sejak 20 Oktober 2024 pagi WIB, klub Martin Paes, FC Dallas, sudah mengakhiri pertandingannya di tahun 2024. FC Dallas baru kembali berlatih pada pertengahan Januari 2025, menyambut Major League Soccer, MLS, 2025 yang dimulai sekitar pertengahan Februari 2025, berhubung memiliki waktu istirahat yang panjang.
Apakah Martin Paes akan memperkuat timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024? Peluang itu bisa saja terbuka. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Bali mulai Selasa, 26 November 2024. Pemusatan latihan ini digelar sebagai persiapan tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Shin Tae-yong akan memanggil 33 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Dari 33 nama itu, 25 nama diantaranya sudah bocor. Nama-nama yang sudah rilis ke media adalah Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Ronaldo Kuateh, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Bukan tak mungkin dari 8 nama yang belum dirilis terdapat nama Martin Paes. Jika Martin Paes ambil bagian di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, peluang timnas Indonesia menjadi juara terbuka lebar. Keberadaan Martin Paes di bawah mister gawang timnas Indonesia akan meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda, plus membuat jiper mental para pemain lawan. Menarik menanti apakah Shin Tae-yong akan menyertakan Martin Paes atau tidak. Jika disertakan, Shin Tae-yong membuat keputusan yang di luar dugaan. Dibantu Justin Hubner hingga Marcelino Ferdinand, Shin Tae-yong antar timnas Indonesia juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dibantu Justin Hubner hingga Marcelino Ferdinand, Shin Tae-yong antar timnas Indonesia juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Shin Tae-yong mengambil langkah berani saat timnas Indonesia mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Shin Tae-yong memutuskan memanggil pemain U22 untuk melakoni ajang 2 tahunan ini. Mayoritas pengisi skuad adalah personel timnas Indonesia U20 asuhan Shin Tae-yong pada 2022-2023. Beberapa nama di antara Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Zanadin Faris dan Ronaldo Kuateh. Namun, kejutan diambil Shin Tae-yong. Ia dikabarkan akan memanggil beberapa pemain abroad seperti Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U21, Rafael Struijk, Brisbane Roar, Marcelino Ferdinand, Oxford United, dan Ivar Jenner, Jong Utrecht. Tak sampai di situ, Shin Tae-yong juga akan memanggil 2 pemain yang usianya di atas 22 tahun, yakni Asnawi Mangkualam, Port FC, dan Pratama Arhan, Suwon FC. Untuk pemain abroad, sekalipun dipanggil tidak ada jaminan nama-nama di atas bergabung dengan timnas Indonesia, sebab Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, sehingga klub tak berhak melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Namun, jika Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan lobi-lobi, jangan heran jika Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan gabung timnas Indonesia. Masih hangat dalam ingatan ketika Nathan Choyaon, Justin Hubner hingga Ivar Jenner bisa membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang notabene tak masuk ke dalam agenda FIFA. Efek kehadiran nama-nama di atas, timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024 di momen pertama tampil di ajang 2 tahunan tersebut. Jika Rafael Struijk dan kawan-kawan bisa gabung di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, peluang timnas Indonesia menjadi juara terbuka lebar. Level pemain-pemain abroad seperti Ivar Jenner dipercaya akan meningkatkan level skuad Garuda. Di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Rizky Ridho diakini punya motivasi berlipat ganda hadapi Persebaya, tapi belum tentu main bela Persija. Pasalnya, Rizky Ridho merupakan pemain yang besar di tim berjulukan Bajul Ijo tersebut. Rizky Ridho masuk ke tim senior Persebaya sejak 2020 sampai 2023. Kemudian ia pindah ke Persija dan dikontrak selama 3 musim ke depan. Kini Rizky Ridho kembali lagi ke Persebaya bersama Persija. Diakini, Rizky Ridho mempunyai motivasi berlipat ganda melawan mantan klubnya tersebut. Persija dijadwalkan akan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 22 November 2024. Persija pun membawa Rizky Ridho yang baru saja kembali dari timnas Indonesia. Ini akan menjadi motivasi besar bagi Rizky Ridho, karena dia akan bermain di depan keluarganya dan mantan klubnya. Jadi saya pikir dia akan lebih termotivasi lagi, kata pelatih Persija, Carlos Pena. Carlos Pena belum tahu apakah Rizky Ridho bermain sejak awal melawan Persebaya atau tidak. Ia harus melihat kondisi Rizky Ridho sepulang dari timnas Indonesia. Saat bersama timnas Indonesia, Rizky Ridho banyak bermain melawan Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan kelima dan keenam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, 15 dan 19 November 2024. Carlos Pena juga masih mempunyai deretan pemain belakang selain Rizky Ridho. Masih ada Hansa Muyama, Muhammad Ferrari, Hanif Jahbandi, Akbar Arjuansyah,
dan Ondrej Kudela. Lupakan. Arab Saudi, Jai Itzes bertekad bahwa timnas Indonesia menang lawan Australia dan Bahrain. Ia bertekad membawa tim terus meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di laga ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa, 19 November 2024. Hasil ini membuat tim Merah Putih merangkak naik ke posisi ketiga klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi ini membuat harapan skuad Garuda untuk lolos ke putaran keempat semakin besar. Untuk itu, setelah pertandingan melawan Arab Saudi pun para pemain timnas Indonesia merasa bangga dengan hasil ini, termasuk kapten timnas Indonesia Jai Itzes. Pemain kelahiran Mierlo, Belanda, 2 Juni 200 tersebut bahkan belum bisa move on dari kemenangan tim Merah Putih. Ia kembali mengunggah foto timnas Indonesia pada Kamis, 21 November 2024. Dalam unggahan ini, bek tengah skuad Garuda itu mengungkapkan rasa bangganya buat tim Merah Putih. Pemain FC Venezia tersebut mengakui sangat bangga dengan timnas Indonesia. Tak lupa ia juga berterima kasih kepada supporter timnas Indonesia yang selalu memberikan dukungan. Sangat bangga dengan tim saya dan selalu berterima kasih atas semua dukungan Anda. Ya, ujar Jai Itzes sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Kamis, 21 November 2024. Mantan pemain Go Ahead Eagles tersebut memang merasa bangga dengan timnas Indonesia yang akhirnya meraih kemenangan perdana di putaran ketiga itu. Namun, ia belum merasa puas dengan hasil yang diraih skuad Garuda ini, pasalnya. Perjuangan timnas Indonesia belum berakhir dan masih panjang. Tim asuhan Shin Tae-yong ini masih memiliki 4 laga sisa di putaran ketiga ini. Untuk itu, timnas Indonesia harus tampil maksimal di 4 laga tersebut agar asa lolos ke putaran keempat semakin terbuka lebar. Apalagi saat ini poin timnas Indonesia sama dengan 3 tim lainnya yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang jadi juru kunci. Mereka memiliki poin sama yakni 6 angka. Dan hanya berbeda 1 poin dengan Australia yang menempati posisi runner-up Grup C. Situasi ini membuat timnas Indonesia bisa digeser oleh tim lain. Oleh karena itu, Jai Itzes tak ingin merasa puas dengan hasil yang telah didapatkan dalam melawan Arab Saudi. Pasalnya, timnas Indonesia masih punya laga penting yang bakal kembali dimulai pada Maret mendatang. Jai Itzes bertekad membawa skuad Garuda kembali meraih kemenangan pada Maret mendatang. Ia ingin melanjutkan kemenangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kita telah membuat langkah maju yang baik, kata Jai Itzes. Jadi mari kita lanjutkan apa yang telah kita lakukan pada bulan Maret tahun depan. Tegasnya, sekedar informasi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. 2 laga tersebut akan menjadi pertandingan penting buat timnas Indonesia apabila ingin bisa melaju ke putaran keempat. Dan begitu mulai masuk round 3, saya sudah berpikir juga pasti, timnas Indonesia akan bisa lolos ke playoff. Ucapnya, saat tim Merah Putih akan melanjutkan perjuangan dalam waktu dekat ini, Shin terus mengharapkan dukungan dari supporter timnas Indonesia. Jadi mohon masyarakat dan fans sepak bola Indonesia percaya serta bisa memberi dukungan penuh bagi kami agar kami lolos ke Piala Dunia, tuturnya.